jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita masih masuk dalam tema seputar bab 1 ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kesalahan yang terjadi, yang biasanya dilakukan peneliti ketika membuat bab 1. Nah, saat ini kalau sekarang saya akan berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana sih cara menulis bab 1, artinya contohnya bagaimana, mulai dari pokok bahasan, latar belakang sampai dengan yang terakhir, nah dalam bab 1. Nah, di dalam bab 1 ini penulisannya yang pasti kita harus sistematis ya. Jadi dalam menuliskan itu harus sistematis, artinya tidak terlalu bertele-tele tapi juga tidak terlalu singkat, namun kita bisa menjelaskan secara runtut sebab akibat dari penelitian yang sudah kita pilih ini. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, yang di dalam bab 1 itu kita akan menjelaskan tentang latar belakang atau biasanya juga pendahuluan gitu ya. Nah, latar belakang atau pendahuluan ini adalah sebuah subpokok bahasan yang memberi kesan kepada pembaca tentang tema dari penelitian kita secara utuh. Tema penelitian secara general dan secara utuh itu seperti apa, kemudian sebabnya kita melakukan penelitian itu apa, problem-problemnya itu apa, kemudian metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan itu apa, dan tujuannya itu bagaimana. Nah, itu dijelaskan di dalam pendahuluan itu secara sistematis. Nah, pendahuluan itu jangan terlalu panjang, misalnya sampai 2-3 halaman misalnya ya. Misalnya kalau 2 halaman mungkin masih menurut saya masih coverage ya, atau mungkin 1,5 halaman. Tapi kalau sampai 3 halaman itu sepertinya terlalu panjang gitu ya. Nah, di dalam pendahuluan ini atau latar belakang ini, paragraf pertama. Nah, di dalam paragraf pertama yang biasanya sering kali saya menemui peneliti menjelaskan paragraf pertama itu fenomena-fenomena global yang terlalu umum gitu ya, yang terlalu umum, yang tidak terlalu spesifik dengan topik yang kita bahas. Jadi apa ya istilahnya, intermezzo yang terlalu intermezzo gitu ya, just intermezzo. Nah, kalau bisa intermezzo ini kita kurangi, tapi kita berikan sebuah intermezzo sedikit, misalnya 1 atau 2 kalimat yang memang cukup menukik dalam penelitian atau dalam topik yang kita bahas ini. Nah, intermezzonya ini ya pastinya hubungannya dengan fenomena gitu ya. Nah, misalnya kita dari awal saya memberikan contoh tentang di bab 1 ini selalu COVID-19 dan pembelajaran daring. Saya akan konsisten itu ya. Jadi misalnya di dalam penjelasan bab 1, di dalam penjelasan paragraf pertama pendahuluan, kita ingin menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam COVID-19. Ya, kita harusnya di dalam kalimat pertama itu kita menjelaskan tentang fenomena pembelajaran online yang terjadi selama COVID-19 itu seperti apa. Jadi tidak perlu kita membahas misalnya fenomena yang terjadi saat ini di negara ini tentang COVID-19, kesehatannya seperti ini, kemudian jumlah angka kematiannya begini. Saya rasa tidak perlu, karena yang kita bahas adalah pembelajaran daringnya atau pembelajaran online-nya. Jadi intermezzonya itu adalah masa atau era COVID-19 yang mana yang berhubungan dengan pembelajaran online itu sendiri. Nah, begitu. Nah, penjelasan tentang fenomena ini cukup 1-2 paragraf saja, dan disertai, jadi sebisa mungkin disertai dengan literatur yang relevan. Jadi disertai dengan literatur yang relevan. Nah, literaturnya seperti yang sudah pernah saya sampaikan di
di video sebelumnya literatur yang dimaksud ya dari jurnal, dari buku, conference, kemudian dari mungkin tesis atau mungkin skripsi atau disertasi dari penelitian sebelumnya. Nah, ini akan memperkuat, jadi kita menjelaskan fenomena itu memang ada dasarnya. Jadi kita menjelaskan fenomena bukan dari subjektif kita sendiri, bukan artinya kalau kita mengamati ada dasar kuat bahwa memang secara data itu ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi pembelajaran daring selama COVID-19 ini misalnya 90% di dunia atau 100% dilakukan pembelajaran daring, berarti itu harus ada literaturnya yang memang menjelaskan itu, atau lebih bagus lagi jurnal yang menjelaskan tentang itu, lebih dari satu kalau bisa gitu, lebih dari satu jurnal, jadi akan lebih kuat. Jadi semakin banyak literatur yang kita klaim untuk menguatkan pendapat kita, itu akan semakin menguatkan pendapat kita gitu. Nah, yang kedua, setelah kita menjelaskan fenomena yang disertai dengan literatur tadi, berikutnya adalah kita melakukan brief review dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita melakukan brief review dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah menyelesaikan permasalahan yang relevan dengan topik. Jadi paragraf 1-2 kita sudah menjelaskan fenomena atau permasalahan. Nah, pada paragraf ketiga misalnya ya, 3 dan keempat atau mungkin cukup paragraf 3 itu menjelaskan penelitian sebelumnya itu yang menyelesaikan tentang pembelajaran daring dari topik yang kita bahas itu seperti apa sih. Nah, dari situ kan akhirnya kan pembaca itu jadi mengetahui, oh peneliti ini menyelesaikan masalah pembelajaran daring. Sementara penelitian yang sebelumnya yang bahas tentang pembelajaran daring itu meliputi ini dan ini begitu. Nah, itu tujuan kita untuk melakukan brief review itu tadi. Jadi brief saja atau singkat saja, karena nanti penjelasan lebih dalam itu kan nanti ada di bab 2 ya untuk literatur review. Nah, kalau kita sudah menjelaskan tentang brief review dari penelitian sebelumnya tentang topik yang kita bahas, maka kita tentunya kan menemukan gapnya ya. Kita dari brief review itu sebisa mungkin kita antarkan bahwa gapnya itu atau kesenjangan penelitian atau hal yang belum diselesaikan itu adalah di bagian ini. Nah, maka di paragraf berikutnya setelah kita menjelaskan itu tadi adalah menuliskan gap permasalahan yang ingin diselesaikan. Cukup satu paragraf saja atau bisa digabungkan dalam satu paragraf dengan paragraf sebelumnya tadi. Ketika kita menjelaskan brief review, boleh kita bisa juga menjelaskan gap itu di dalam pembahasan tentang brief review dari literatur review tadi itu. Dari brief review tadi itu. Nah, setelah itu kan kita kan berarti kan sudah menjelaskan ya gapnya. Jadi artinya kan posisi topik riset kita itu diharapkan sudah diketahui setelah kita menuliskan ini, gap ini gitu ya. Nah, lalu karena posisi problem atau problemnya itu sudah dinyatakan secara brief dalam latar belakang, maka selanjutnya adalah menuliskan tujuan penelitian dan metode yang digunakan dalam satu paragraf. Artinya di tujuan entah itu kalau biasanya sih dalam pendahuluan ini penjelasannya yang tidak terlalu eksplisit, tapi di situ yang memberi pesan bahwa ini tujuannya adalah ini. Dan selain tujuan dalam satu paragraf itu adalah juga menjelaskan metode. Jadi karena tujuannya itu untuk menyelesaikan ini, maka metode yang digunakan itu apa? Nah, itu sesuai dengan bidang dari riset kita gitu ya. Metode yang digunakan misalnya apa? Gitu. Misalnya menggunakan metode kuantitatif, metode kualitatif, atau mungkin kalau bidang computer science misalnya menyelesaikan menggunakan data science atau mungkin yang lainnya gitu. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah menjelaskan capaian yang diharapkan. Nah, ini capaian yang diharapkan itu bisa dibilang semacam harapan atau ekspektasi dari kita meneliti ini, hasilnya itu apa yang diharapkan, kontribusinya terhadap
penelitian itu sendiri atau terhadap penyelesaian permasalahan dari topik yang kita bahas itu sendiri, itu bisa disampaikan dalam satu paragraf dengan penulisan tujuan dan metode ini, atau mungkin kalau misalnya diperlukan boleh disampaikan dalam satu paragraf tersendiri gitu ya. Nah, setelah itu karena pendahuluan itu kan nanti untuk subbab berikutnya itu kan rumusan masalah, maka di dalam pendahuluan ini di kalimat-kalimat terakhir kita menuliskan kalimat yang dimana kalimat itu mengantarkan pada rumusan masalah misalnya gitu ya. Jadi misalnya untuk itu rumusan masalah akan disampaikan berikut ini misalnya seperti itu ya, atau mungkin disampaikan disusun sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan ketertarikan kita menulis seperti apa gitu. Nah itu ya, itu dalam menulis latar belakang atau menulis pendahuluan. Nah lalu berikutnya adalah menuliskan rumusan masalah. Nah, menuliskan rumusan masalah ini dari pengalaman saya dan teman-teman juga, dalam kita merumuskan masalah itu yang pasti bahwa merumuskan masalah itu adalah mewakili permasalahan yang ingin diselesaikan dari temuan gap. Jadi kan kita kan sudah menjelaskan temuan gapnya itu di dalam pendahuluan tadi. Maka secara pernyataan problemnya kita sampaikan di dalam rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang baik menurut dari beberapa buku dan dari penelitian-penelitian yang lain, menuliskan rumusan masalah itu harus berisi masalahnya apa, metode yang digunakan untuk menyelesaikan apa, dan capaiannya apa gitu ya. Jadi contohnya misalnya begini, contohnya ini salah satu alternatif saja ya, misalnya gini, bagaimana membangun bla bla bla, misalnya membangun apa, membangun misalnya isinya itu apa ya, ide berdasarkan problemnya itu tadi. Misalnya kalau tadi yang kita bahas adalah pembelajaran daring, misalnya gini, bagaimana membangun portal e-learning misalnya begitu ya. Bagaimana membangun portal e-learning, misalnya itu adalah idenya, dengan menggunakan atau menerapkan metodenya itu apa, misalnya bagaimana membangun portal pembelajaran daring, misalnya dengan berbasis kecerdasan buatan, misalnya begitu ya, dengan menggunakan metode kecerdasan buatan. Nah, metodenya ini ya. Nah, untuk dapat apa, misalnya untuk dapat melakukan atau mungkin untuk dapat lebih memajukan atau untuk dapat lebih menarik estetika dari pembelajaran dari itu sendiri. Itu misalnya capaiannya seperti itu ya. Nah, itu contohnya. Jadi dalam rumusan masalah itu sampaikan masalahnya itu apa, masalahnya itu yang diwakili dengan bagaimana membangun dari ide kita itu, kemudian metodenya apa, dan capaiannya itu apa gitu. Nah itu adalah rumusan masalah. Nah sekarang kalau kita rumusan masalahnya sudah runtut seperti ini, nah dalam menuliskan tujuan, nah berikutnya kan menuliskan tujuan. Nah tujuan itu sangat gampang. Jadi kalau misalnya saya buat rumus begini, biasanya saya kalau bimbingan dengan mahasiswa dan saya membuat penelitian saya sendiri itu biasanya begini. Misalnya bagaimana membangun ide ya, dalam kurung ide gitu ya, dengan menggunakan atau menerapkan dalam kurung metode untuk dapat dalam kurung capaian, maka tujuannya tinggal menghilangkan kata bagaimana dan menghilangkan kata tanda tanya. Itu sudah bisa mewakili dan sinkron. Jadi misalnya kalau menghilangkan kata bagaimana dan menghilangkan kata tanda tanya, menghilangkan tanda tanya, ini berarti membangun ide ya dengan menggunakan metode dan untuk dapat capaiannya apa. Nah, gampang kan? Nah, jadi tidak perlu lagi kita bingung. Rumusan masalahnya begini, tujuannya begini ya. Kalau rumusan masalahnya ketemu ya pasti tujuannya ketemu, tinggal menghilangkan
dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, apakah harus kalau misalnya rumusan masalahnya satu kemudian tujuannya satu? Tidak harus begitu sebenarnya. Kalau misalnya ini mau di-generate ya boleh saja di-generate. Misalnya saya buat begini, di dalam rumusan masalah ya, misalnya ini bagaimana membangun. Nah, di dalam membangun itu kalau misalnya di dalam ilmu komputer, dalam membangun ada desain, ada implementasi. Ya berarti di dalam tujuannya ada satu, mendesain bla 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 bla. Kemudian dua, mengimplementasikan bla 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 bla. Seperti itu. Nah, itu contohnya, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, lalu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yang memang boleh kita menjelaskan secara general, tapi menurut pengalaman saya dan teman-teman yang lain akan lebih baik kalau manfaat itu dipilah-pilah. Ada manfaat bagi objek penelitian itu sendiri, itu apa? Kemudian manfaat bagi ilmu, artinya bagi ilmu itu ya misalnya kita membahas tentang pembelajaran daring atau membuat portalnya, ya berarti manfaat bagi ilmu yang berhubungan dengan portal berbasis AI itu apa dari penelitian kita itu. Nah, kontribusinya apa? Nah, jadi intinya bagi ilmu itu sendiri. Dan yang ketiga adalah manfaat bagi peneliti. Mungkin manfaatnya karena kita misalnya penelitian itu sesuai dengan topik, maka akan menambah mungkin kekayaan atau mungkin kekayaan dari riset atau yang lainnya lah, intinya sesuai dengan manfaat bagi peneliti. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup atau batasan masalah. Jadi ada yang ruang lingkup, ada yang batasan masalah. Intinya ruang lingkup atau batasan masalah atau research scope itu adalah menjelaskan spesifikasi dari penelitian atau batasan-batasan yang bisa menggambarkan posisi penelitian dan spesifikasi bidang, entah itu metode, data, atau hal-hal yang mencirikan bidang garap. Jadi di dalam penelitian, di dalam ruang lingkup penelitian atau batasan penelitian itu kita seperti menjelaskan secara spesifik identitas atau mungkin ya spesifikasi dari riset kita itu apa saja. Jadi contohnya misalnya kita meneliti tentang pembelajaran daring itu sendiri. Yang dibangun adalah portal, idenya adalah membangun portal. Berarti spesifikasinya misalnya begini, dalam membangun portal bahasa pemrograman yang digunakan adalah berbasis web dan Android misalnya gitu ya. Kemudian metode yang digunakan tadi kan AI, berarti metode yang digunakan dalam pembelajaran daring adalah berbasis artificial intelligence dan seterusnya. Intinya yang berhubungan dengan spesifikasi atau berhubungan dengan identitas dan environment dari topik yang kita bahas atau produk ya, mungkin lebih produk yang kita hasilkan itu, entah itu berupa framework atau mungkin model ataupun mungkin software atau yang lainnya sesuai dengan yang kita rencanakan dalam penelitian. Oke, setelah itu adalah sistematika. Nah, di dalam subbab terakhir dari bab 1 itu kan tentang sistematika penelitian. Nah, sistematika penelitian ini kita memberi penjelasan kepada pembaca tentang tulisan laporan penelitian kita itu yang menjelaskan bahwa sistematika penelitian ini mulai dari bab 1 itu isinya apa, bab 2 isinya apa, sampai dengan bab kesimpulan itu nanti isinya apa. Nah, dari situ diharapkan pembaca pembaca artinya ya penguji, ya reviewer, ya kolega itu tahu batang tubuh dari sistematika penelitian kita itu apa, meliputi apa. Nah, itu biasanya yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang lain. Jadi dengan sistematika itu diharapkan pembaca itu bisa mendapatkan petunjuk, oh ini literatur review tentang ini dijelaskan nanti di dalam bab 2. Kemudian bab 3 itu metodenya ini urutannya seperti apa. Nah, itu dijelaskan secara sistematis di dalam sistematika penelitian.
Nah, itu kira-kira untuk bagaimana caranya kita bisa melakukan proses menuliskan bab 1 ya, yang sistematis. Nah, diharapkan dengan kita memberikan penulisan bab 1 yang sistematis, kemudian jelas, itu memberi kesan yang positif, memberi kesan yang baik bagi pembaca, entah itu reviewer, kemudian penguji, pembimbing, ataupun kolega, agar mereka, para pembaca ini, dapat diantarkan melalui bab 1 ini tentang riset kita, gitu ya, tentang topik dari riset kita. Nah, karena bagaimanapun sebaik apapun riset, kalau misalnya kita menuliskannya itu tidak bisa mewakili apa yang kita tulis, itu sayang sekali, gitu ya. Jadi bab 1 ini sangat penting kaitannya dengan penulisan yang berhubungan dengan penelitian. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.